saudara-saudari, selamat malam. Nah, waktu berjalan terus ya, saya akan mulai perkataan kita pada malam hari ini. Kita tertuju kepada Tuhan. Kita menggunakan waktu selama 2 jam kurang menyenangkan hati Tuhan pada malam hari ini. Kita menaikkan satu pujian, kita katakan, Bapakku itu menyenangkan. Kita layakkan aku, layakkan aku, suci bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam balikmu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu yang dalam baik-Mu, yang dalam baik-Mu. Haleluya, haleluya, yang dalam baik-Mu. Haleluya. Boleh menyenangkan hatimu, Bapa. Terima kasih. Hari ini Tuhan masih beri kesempatan kepada kita ya, untuk kita datang memuji menyembah Dia. Kita menerima kebenaran firman Allah. Kita menaikkan satu pujian. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Langkahku, ku tak rawat jalan sendiri. Itulah doaku, aku merendahkan diri, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku takkan jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku, aku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan penuh dalam jalan, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku, itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya, tiada mustahil bagi Dia.
tiap Hubunganku manis kedengaran padanya aku hendak bersuka-cita dalam Tuhan. Jadi dari ayat 1 sampai ini tuh ya, Tuhan tuh menceritakan Tuhan tuh begitu besar dengan segala ciptaannya ya kan. Seperti itu, pujilah Tuhan. Kenapa sih kok pengen tahu aja gitu contohkan Tuhan? Udah ikutin jalan Tuhan aja, bersukacita saja. Seperti tadi bilang itu, bernyanyi, mengucap syukur, bersukacita, menyanyi bagi Tuhan. Malam-malam nggak tenang, ini belum beres, itu belum beres, harus beresin dulu gitu ini. Nah, sekarang saya agak tenang gitu. Pergi jalan-jalan, ya anak saya sama menantu bekatin saya jalan-jalan ke semua. Terima kasih. Itu datang untuk menghampiri ya gitu ya. Terus sering gitu. Ya. Sering berjerit-jerit. Iya. Sering. Jadi sekarang saya tidur udah. Pokoknya saya malam mau tidur saya doa ya. Langsung saya bisa tidur. Kalau dulu kan agak susah gitu. Siang pokoknya satu malam nggak tidur sering. Diganggu. Sering tuh nggak bisa tidur. Diganggu sesuatu atau Bukan nggak bisa tidur, rasanya nggak bisa tidur. Kalau sekarang udah doa, nggak bisa tidur. masih Ya. ya puji Tuhan ya. Pelayanan Kibres sudah lama, tapi pada saat COVID yang umurnya sudah 60 udah nggak boleh lagi. Jadi saya udah nggak pelayanan lagi, tapi kita suka doain orang aja. Kadang-kadang ya kita ikut faktornya, lagi bisa datang, kita bikin konten itu udah dijamah Tuhan melalui Roh Kudus, dipakailah orang dikirim. Meskipun kita nggak bawa lagi, tapi kita berdoa untuk keselamatannya. Kesaksian sejauh ini, tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan sudah memberikan dia ketenangan, kedamaian, sudah diselamatkan. Meskipun belum dibaptis, tapi dia sudah percaya datang pada Tuhan. Itu aja. Ya. Kami ngobrol cerita tentang Tuhan Yesus ya, kami ajak ke Tanjung Burung juga ya. Pada saat itu jauh, kami Tanjung Burung juga desa. Dan anak-anaknya ya, walaupun anaknya jauh itu, tapi kami selalu siang-siang ada di sini. Ada Ci Alang, ada semua saudara di sini. Ya, kami saling mendukung satu dengan lainnya. Jadi terus dukung dalam doa sehingga Ciapoy bisa mengambil satu keputusan, yaitu keputusan untuk di baptis. Oke? Nah, itu saja ya. Terima kasih. Siap baptis. Siap sudah. dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kami semuanya. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar malam hari ini, kami percaya semua itu datang dari Tuhan. Terima kasih urapi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan juga ada 3 tempat kita ada KKR Puji Tuhan, ada di Salembaran, ada di Tanjung Burung. Nah malam hari ini giliran KKR di KM. Puji Tuhan lumayan hadir yang datang. Ya. Nama saya mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya Aaron. Mana sapanya? Siapa dong? Nama saya Aaron. Hai Aaron, Anda luar biasa. Anda luar biasa. Terima kasih ya. Anda bisa. Puji Tuhan, malam hari ini saya akan bawa renungan singkat buat kita. Bisa membawakan renungan singkat malam hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, bersama saya malam hari ini, kekasih hati saya naik ikut sama saya.
Malam hari ini dia nggak bisa ikut. Katanya salam aja buat teman-teman. Dalam beberapa hari ini saya mengalami pemulihan secara bertahap. Saya kena stroke. Saya kena stroke dan pelan-pelan dari tidak bisa jalan pakai tongkat, dan puji Tuhan sampai sekarang sudah mulai agak normal, sudah masuk ke 70%. Ya, sudah masuk ke 70%. Puji Tuhan, itu saya punya teman Pak Dedi, ketua KKA juga di Tanjung Burung, memperkenalkan temannya tukang urut. Dan ketika saya ditangani 2 kali berturut-turut, saudaraku, puji Tuhan ada perubahan. Ya, ada perubahan. Biasanya tangan sudah mulai tangannya kaku begini, dan sekarang udah mulai begini, udah mulai goyang. Wow. Amin. Kemarin tegang begini, saudara, nggak bisa nggak elastis begini, udah tegang, udah keras kayak batu. Nah sekarang begitu Haleluya. dan ini adalah sebuah perubahan ya. Amin. Puji Tuhan, lewat temannya Pak Dedi Tuhan pakai dan bisa bergerak. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Memang siapa saja bisa dipakai Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan mau masuk di dalam renungan singkat. Kita ambil di dalam Roma pasalnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi Sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Puji Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dalam kasih, mendahului dalam memberitakan hormat, dalam memberi hormat. Kita mau disayang oleh Tuhan, kita mau dikangenin oleh Tuhan, mau nggak? Kita harus mau dikangenin oleh Tuhan, ya. Kita mau menjadi pribadi yang disukai oleh Tuhan. Nah, bagaimana supaya saya dan saudara dikangenin oleh Tuhan, disukai oleh Tuhan? Nah, malam hari ini kita akan belajar satu persatu, Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana supaya saya mau disayang oleh Tuhan? Bagaimana supaya saya mau dikangeni oleh Tuhan setiap hari? Ya, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada beberapa tokoh di dalam Alkitab yang sangat disayang oleh Tuhan, yang sangat disukai oleh Tuhan. Ya, tiap hari berkomunikasi dengan Tuhan, tiap hari, tiap saat, tiap detik ngobrol dengan Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan sayang dengan dia. Ada banyak ya, seperti Daud ya, seperti Daud, sangat Daud setelah ia bertobat sama Tuhan dan ia benar-benar meninggalkan semuanya hal-hal yang jahat dalam kehidupannya, ia benar-benar disayangi oleh Tuhan karena ia tahu ya, karena ia tahu perbuatannya, kelakuannya, ia bertobat, ia meninggalkan semua hal-hal yang tidak menyenangkan di hati Tuhan. Dan saat itu Tuhan berkenan di dalam kehidupan Daud. Dan masih banyak lagi seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, seperti Daniel. Banyak lagi Bapak Ibu yang terkasih, yang disayang oleh Tuhan, disukai oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya malam hari ini, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita disayang oleh Tuhan? Sudahkah kita dikangeni oleh Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih? Sakit gosong karena kena paru-paru. Dan puji Tuhan, saya ditolong Tuhan, saya disembuhkan Tuhan, saya dipulihkan Tuhan, dan saya melihat bahwa Tuhan sangat senang dengan saya. Amin. Ya, dia suka dengan saya. Ketika saya mengalami musibah, saya berseru kepada Tuhan. Ketika saya mengalami sakit, saya minta tolong kepada Tuhan. Saya tidak minta tolong kepada hal yang lain. Saya tidak dan lakukanlah yang baik. Kita lakukan yang baik. Ya. Kita harus melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Jangan melakukan hal-hal yang yang jahat atau hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita jangan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang baik. Amin. 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 Ya. Pura memiliki kasih yang sungguh-sungguh,
Ya, kita harus memiliki kasih yang sungguh-sungguh. Kalau kita mau dilihat kasih yang benar-benar yang sungguh di dalam kehidupan kita, topeng itu kita harus buang satu-satu. Ya, topeng kepura-puraan, segala kepura-puraan kita buang. Sehingga keaslian kita, yang keaslian kepribadian kita yang sesungguhnya itu kelihatan. Oh, ini pribadinya yang sungguh-sungguh. Ini pribadinya yang benar. Dan itu kelihatan Bapak Ibu yang terkasih. Karena itu malam hari ini firman Tuhan berkata kepada kita yang pertama yang harus kita buang di dalam kehidupan kita, yaitu kita buang segala topeng-topeng yang menyakiti hati Tuhan. Amin. Bersama dengan Paulus pada saat itu, sehingga firman Tuhan sampai di tempat kita sampai saat ini itu berkat daripada rasul-rasul yang luar biasa. Ya, dari kehidupan mereka yang mencicipkan di hadapan Tuhan, ketika mereka bertemu dengan Tuhan, mereka merubah, ya, mereka merubah gaya hidup mereka buang segala topeng-topeng yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan akhirnya mereka dipakai oleh Tuhan. Demikian juga kita, saudaraku. Saya juga dulu orang yang nakal, ya, saya juga orang nakal dulu. Dan Matius 23 ayatnya yang ke-27, demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang, dan berbagai kasih Allah nampak dalam kehidupan kita sebagai anggota KKA. Amin. Sehingga anggota KKA disayang sayang Tuhan. Yang ketiga ini yang penting. Ya, ini yang penting, dan ini adalah janji Tuhan. Setelah Tuhan Yesus nanti bulan Mei nanti Tuhan Yesus naik ke surga, dan Ia menjanjikan seorang penolong buat kita. Namanya siapa? Dia menjanjikan Roh Kudus, supaya nampak kasih itu di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebentar lagi kita akan masuk di dalam pencurahan Roh Kudus. Siap-siap hati kita saudara. Ya, mulai saat ini kita mempersiapkan hati kita supaya hati kita benar-benar dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Mulai saat ini singkirkan segala tulang-tulang belulang, segala hal-hal yang kotor, semua hal-hal yang najis yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mulai saat ini kita buang dan kita kikis, karena Roh Kudus tidak mau bersatu dengan hal-hal yang najis. Karena itu saudaraku yang terkasih, untuk kita memiliki kasih Allah di dalam kehidupan kita, nampak di dalam kehidupan saya dan saudara, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita harus dipenuhi Roh Kudus. Siap dipenuhi Roh Kudus? Kita harus dipenuhi Roh Kudus. Ini yang luar biasa. Kalau kasih itu nampak di dalam kehidupan kita, ya, dikerjakan oleh karya Roh Kudus, maka saya dan saudara, selain Tuhan menyukai kehidupan saya dan kehidupan saudara, kita juga disukai oleh semua orang. Kita juga disukai oleh semua orang. Luar biasa saudaraku. Luar biasa. Kalau kita sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, kita benar-benar menjadi orang yang berdampak. Ya, kita menjadi orang-orang yang berdampak di sekitar kita. Selain Tuhan senang dengan kita, kita juga disukai oleh semua orang. Mau tidak seperti itu saudaraku? Kita harus seperti itu. Ya, kita harus seperti itu, karena di zaman akhir ini, ya, Tuhan sudah siap datang untuk menjemput saya dan saudara. Karena itu kita harus benar-benar menjadi terang dalam kehidupan kita, supaya semua orang ini diselamatkan dan masuk di dalam kerajaan surga. Jangan menjadi batu sandungan. Sebagai anak-anak Tuhan, anggota KKA, semua yang ada di tempat ini, mari kita mau menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Mau disukai oleh Tuhan, harus penuh terima janji Tuhan. Terima Roh Kudus, itu janji Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke surga. Nanti beberapa hari lagi kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, dan di sana Ia mengatakan, terimalah Roh Kudus. Inilah Roh sebagai penolong, karena engkau sama seperti
yatim piatu tidak ada yang menemanimu selain daripada Roh Kudus. Roh Kudusnya lah yang menuntun saya dan saudara untuk masuk di dalam kemuliaannya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Kamu orang-orang Farisi, celakalah kamu. Nah, kalau ada tulang belulang, hal-hal yang kotor itu mengotori hati kita, kita disebut adalah orang yang celaka. Ya, orang yang celaka. Celaka itu bisa binasa dan bisa juga selamat, saudaraku. Kalau dia bertobat, kalau nggak bertobat, ya udah binasa. Selain celaka, binasa. Kalau udah binasa, ya udah selama-lamanya masuk di dalam api perapian yang menyala. Ya, nyala. Kita nggak mau seperti itu ya. Kita nggak mau, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang disukai oleh Tuhan. Mau dikangani oleh Tuhan. Kita mau menjadi anak-anak yang dikangani oleh Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana supaya kasih itu nampak dalam kehidupan saya dan saudara? Yaitu tinggal pada pokok anggur yang benar. Kita tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Kita tinggal di dalam Yesus Kristus. Kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya 1 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Bapak Ibu yang terkasih, supaya kasih itu nampak, kelihatan di dalam diri kita masing-masing, kita harus benar-benar tinggal di dalam Yesus Kristus. Karena kita ini adalah cabang-cabangnya, ranting-rantingnya, ya. Kita ini adalah rantingnya, saudaraku, yang tinggal di pokok anggur tersebut. Kita di dalam rantingnya itu, kita ini ranting-rantingnya yang menghasilkan buah-buah yang baik. Kalau tidak menghasilkan buah akan dipotong. Sakit nggak kalau dipotong? Kalau kita dipotong, sakit nggak? Sakit, ya sakit. Sakit itu kalau kita dipotong, itu sakit banget itu ya saudaraku. Tetapi malam hari ini Tuhan mengatakan, kalau kita mau kelihatan kasih itu di dalam kehidupan saya dan saudara, marilah kita tinggal di dalam pokok anggur yang benar, yaitu di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus. Tiap hari kita baca firman Tuhan, terus berdoa dan baca firman Tuhan, supaya kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Itu visi gereja kita, dan pasti kita melayani dengan kasih. Pasti kita bisa melayani dengan kasih. Dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
kami di sini. Di hadapan Tuhan, karena kami bisa mendengar lagi kesaksian yang luar biasa yang Allah kerjakan. Terlebih lewat hamba-Mu Bapak Aaron, berkali-kali dia mengalami pertolongan Tuhan. Kami tahu segala sesuatu yang Tuhan izinkan ada maksud baik Allah demi kebaikan kami. Oleh sebab Tuhan dialah pengalaman Tuhan nyata dalam hidup kami. Malam ini kami bersyukur juga kepada Tuhan atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang terus berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami belajar terus untuk menyenangkan dan memuaskan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga dan kebenaran firman. Biarlah kami juga diajarkan untuk tidak memakai topeng dalam hidup kami. Kami hidup sebagaimana adanya sesuai dengan perintah firman Allah. Kami juga terus Tuhan melekat kepada Kristus. Supaya Tuhan hidup kami sungguh-sungguh terus dibersihkan oleh kuasa firman-Mu. Kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Dan terlebih lagi kami disediakan Roh Kudus untuk menolong kami. Memampukan kami hidup sebagai anak-anak Allah. Sebab Kau yang layak dipuja. Jika terjadi apa yang sudah diingatkan firman Tuhan malam ini, bahwa Tuhan pasti menolong anak-anaknya, selalu setia terus sama Tuhan apapun yang terjadi, dan percaya mujizat itu pasti ada saat ini. Dan Michelle Tuhan berkati supaya kaki yang sakit Tuhan jamah dan berikan kepintaran ya, sekolah istrinya nanti keluarganya diberkati. Kita juga berdoa buat keluarga Ciaboy di tempat ini. Ya Tuhan yang selalu Yesus setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Kau ajaib karyamu dalam kehidupan kami. Mujizat yang akan saat ini, Bapa. Malam ini Tuhan, kami satukan hati kami berdoa. Kasih dan penyertaan-Mu kepada saudara kami yang dikasihi, kesembuhan dalam tubuhnya yang sakit, yang apapun organ tubuhnya saat ini, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tolong organ tubuh yang sakit, yang apapun, sembuh di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami juga berdoa, Bapa, buat adik kami, Tuhan Yesus, buat adik kami, Tuhan tolong, Tuhan jamah. Ya, Tuhan tolong, Tuhan jamah. Dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam tubuhnya urusan tubuhnya, apapun Tuhan, segala yang luar biasa, anak yang takut akan Tuhan, anak bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini menyerahkan semua tangan-Mu, berkati keluarga Ciaboy, anak-anak cucu berkati Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan-Mu, Amin. yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan. Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha-Mu. Tuhan juga memberkati anak cucu-Mu dimanapun mereka berada. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih Tuhan mengalir lembut dalam hidupku. Saat ku lemah, Kau
kuatkanku. Dalam gelap kau sinari jalanku. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, tak pernah habis, tak berkesudahan. Setiap hari baru anugerah-Mu. Kau setia, kau baik selamanya. Ketika dunia menjauh dariku, kasih-Mu tetap peluk diriku. Engkau tempat perlindunganku, menara kuat dalam badai hidupku. Tak bisa ku balas kasih-Mu, namun ku persembahkan hidupku untuk kemuliaan nama-Mu, Yesus. Engkau